sebagai pengelola lapangan golf, kenapa gue pilih lu tamunya, karena lu pernah juga ada di posisi seperti gue ya. Pernah. Mendapatkan berkah yang sangat besar dari bos kita yang di atas ya kan. Beberes itu terjadinya setelah banjir ya. Iya dong. Karena itu barangnya naik. Waktu lagi ada banjir kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling Sampah naik naik perahu ya kan? aja. Betul. Pernah kita ban satu orang asing, tapi itu bukan karena dia melanggar atau tidak ikutin aturan, cuma karena bad attitude aja. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Rudy Rusli atau Bagot. Dan hari ini kita ngobrol lagi di Pospol. Dan tentunya obrolannya adalah di Back Nine Talk. Back Nine Talk sendiri adalah obrolan yang ada di seputaran lapangan golf. Baik itu ngobrolin tentang golfnya, ataupun lapangannya, ataupun juga orang-orang yang ada di lapangan golf. Seperti biasa, sudah ada bintang tamu kita. Dan hari ini gue kedatangan lagi yang namanya Mr. Zulharmen Tabusalah, Sekjen dari PGATI. Wah, selamat malam bro. Terima kasih. Selamat malam Bang Rudy. Tapi malam ini, para pemirsa daripada Back Nine Talk, gue mau ngobrol dengan Harmen atau Zulharmen Tabusalah ini di seputaran nasib gue yang agak sedikit kurang bagus nih men, ya kan gitu. Berbagi cerita, berbagi pengalaman, karena saat ini gue berada di Golf Kemayoran atau di Kemayoran Indah Golf sebagai pengelola. Ada, gue nggak bilangnya nggak musibah men, karena kalau musibah itu kan memang bencana. Yeah. Walaupun hampir-hampir mirip, tapi gue lebih memilih kata-katanya adalah berkah. Yeah. Hujan yang berkah, banjir ya kan, dan ya sebagai pengelola lapangan golf, kenapa gue pilih lu tamunya, karena lu pernah juga ada di posisi seperti gue ya. Pernah. Mendapatkan berkah yang sangat besar dari bos kita yang di atas ya kan. Makanya gue gak mau bilang musibah, mudah-mudahan itu digantikan dengan berkah yang baik. Amin. Yang pasti kalau saat ini berkahnya buat gue adalah basah ya, hijau lapangan gue. Oh, iya. Karena gini men, kalau menurut teman-teman yang ada di Kemayoran, kalau pakai air yang disiram biasa dari ledeng ataupun apapun yang dia dapat, itu nggak rata hijaunya. Entah gitu. ada limbahnya, entah ada Dari air pump nih maksudnya. ada terkontaminasinya, Okay. atau dari air danau gitu kan, kita nggak tahu. Yeah. Tapi hasilnya nggak optimal hijaunya. Yeah. Tapi kalau seandainya air hujan, itu cepat. Iya, Dan ini kan udah berhari-hari nih di bulan Januari ini, teman-teman yang sedang menyaksikan bahwa ini saatnya adalah 5 tahunan kan. Iya. Sebenarnya udah di tahun ke-6 nih sebenarnya. Nah, lu juga pernah ngerasain dong, men? Pernah. Gimana pengalaman lo waktu itu? 2000 Lo saat itu menjabat sebagai? sama, kita waktu itu ditunjuk jadi pengelolanya Senayan National Golf Club. Oh iya, betul. Ada saat itu namanya Senayan National Golf Club. Jadi kita tim operasionalnya di lapangan lah. Sama, di situ kan ada sungai juga kan. Betul, Di ada sini danau. Ada danau juga. Kita juga ada danau pun udah dibuat, danau buatan pun pernah ditimpa yang namanya banjir. Kan lu kalau yang gede kolamnya hole 1. Kolam irigasi kita tuh yang ada di hole 16. Danau hole 16 itu danau irigasi kita. Ya, danau betul. irigasi kita. Aha. Kalau danau-danau yang lain ya untuk danau penampungan lah istilahnya. Tapi itu semuanya asli danau. Atau Ada buatan? Ada yang buatan. Satu asli nggak? Yang asli itu kalau nggak salah hanya satu yang kecil, itu juga mungkin aslinya juga mungkin dibuat tahun 60-an itu waktu dibuat lapangan itu tahun 62 kan. Betul. Tapi kalau sungai itu sepanjang itu ya asli Sungai Grogol. Kalau yang danau irigasi pada saat kita di situ itu di hole 16 gitu. Itu yang paling dekat dengan si restoran itu. Oh iya betul, di kiri ya. Ya, itu ada. Itu buat itu. Tapi itu pun juga sempat ketutup sama banjir. Berapa hari nggak operasi? 2 hari kita beberesi airnya dulu. Habis itu baru kita bersih-bersih, banyak lumut kan. Nah, lumut, itu dia. Ya kan? Jadi viewers ataupun para penonton dari Back Nine Talk ini, mungkin Anda bingung tadi Harmen bilang beberes. Beberes itu terjadinya setelah
banjir ya. Iya dong. Karena itu barangnya naik. Waktu lagi ada banjir kita nggak bisa ngapa-ngapain. Paling Sampah naik naik perahu ya kan? aja. Betul. Nah itu terjadinya curah hujannya berapa lama? Wah, mungkin waktu itu 2 hari kali ya. Oh. 2 hari banjir, itu salah satu banjir yang cukup masif juga lah di Jakarta kan juga. Tahun berapa ya itu, mungkin 2015 atau 2016 gitu Nah, betul kira-kira. kan itu kan banjir 5 tahunan Iya, kan 2015 gitu kan ya. atau 2016 kurang lebih itu. Dan itu lu ambil keputusan untuk close. Karena memang unplayable. Itu yang dari kita punya SOP ketika mungkin dinamakan contingency plan itu ya kita harus tutup. Kalau kita biarkan orang-orang main ya bisa Tambah buruk kan? ya ada risiko terburuk yang kita nggak inginkan lah. Betul. Ya kan, tahu-tahu nanti terjadi kecelakaan sama dia, misalnya kepleset atau apa karena becek kan. Jadi kita tutup aja semuanya. Walaupun ada beberapa hole mungkin yang playable, kayak yang di pinggir-pinggir danau itu mungkin udah ketutup nih. Tapi ada beberapa yang agak tinggi titiknya dia aman. Tapi tetap kita tutup lah. Artinya kita nggak mau ambil resiko untuk mereka main. Nggak enak juga experience-nya kalau kita main golf. Kan Bang Rudi juga tahu kalau main golf becek-becek. Kadang-kadang sepatu kita juga sayang-sayang. Jadi jebol ya gitu ya. Tapi buat para viewers atau para penonton bahwa lapangan golf itu adalah bisnis. Dan keputusan untuk memutuskan tutup itu sebenarnya kita berat ya men ya. Benar. Tapi ya dikarenakan jualannya nol. Tapi resikonya tuh banyak sekali yang menjadi pertimbangan untuk menjaga keselamatan tadi Harmen bilang kan. Kedua menjaga keselamatan pemain. Udah gitu juga lapangannya. Karena lapangannya kalau dipaksain juga rusak. Dan ketiga rawan kecelakaan pada saat entah kartnya jadi mogok, entah kartnya tergelincir ya kan semuanya ya. Nah pertanyaan gue juga men, pada saat itu tindakan manajemen langsung close tadi kan lu bilang. Nah apa langsung ada meeting kah atau ada evaluasi kah atau gimana? Intinya dari mulainya hujan dulu deh nih. Dari mulai hujan nih, dari nggak hujan jadi hujan lah gitu kan. Ini di H-2 berarti kan. Kalau hari hanya kan waktu banjir tuh. H-2 itu hujan mungkin dari malam sampai itu pagi. Belum banjir ya? Belum. Masih ya pagi-pagi sempat rintik-rintik gitu jam 7-an kan jam-jam kita di Senayan di tengah kota weekdays pagi tuh 6 to 9 tuh pasti paling rame ya betul. Pada saat itu banyak VIP juga yang suka main untuk apalagi waktu itu lapangannya Senayan baru dirubah dan banyak banget yang mau main kan betul, gitu. Kita baru renovasi, habis itu kita punya kondisi yang oke lah, standar lah di kelas A-nya lapangan-lapangan gitu kan. Kita berani bersaing sama teman-teman di Pondok Indah atau di Royal mungkin pada saat itu. Atau mungkin Peak. Tapi kecil tapi menohok yang lain ya. Intinya pokoknya dari start hujan ini dulu. Nah hujan begitu dia hujan aja nggak apa-apa. Tapi kalau udah ada kilat ya kita harus tutup. Ya kalau udah masuk kilat kita harus suspend semuanya. Sirine lah biasanya. Betul. Ya kan. Itu udah no play lah. Jadi harus semuanya get out gitu kan. Get in the shelter. Nah nanti kalau hujannya cuma basah lagi bisa aja kita buka lagi, cuma kilatnya nggak ada. Kita punya radar juga untuk kilat ini kan. Betul. Jadi radar harus terus di tangan tuh ya pada saat on itu hand itu, on hand lah itu biasanya si MOD atau misalnya si starter atau marshal yang kendalikan itu. Nah, baru misalnya hujan nggak berhenti lagi, nah kita lihat siangnya mungkin masih bisa main. Kadang-kadang nggak ada kilat, oke orang main karena lapangan belum becek nih. Atau begitu masuk malam dihajar hujan lagi, udah pasti besok paginya naik air. Nah itu men, itu apakah hanya lu dengan tim lu atau lu mesti lapor ke direksi? Karena ini kan ada bisnisnya. Tadi kan kita bilang bahwa ini ada bisnis. Kadang-kadang orang keuangan ataupun orang kantor pusat, tutup. Kenapa harus tutup? Mereka, apalagi kadang-kadang mereka nggak tahu juga, mereka nggak main golf, ya kan? Mereka taunya setiap hari kita harus jualan dan harus ada income. Nah itu gimana? Pada saat itu kan gue chair as a department head of golf operation. Jadi kita report to GM. Si GM, Pak GM report to board of director. GM-nya Paruli ya? Paruli Lasahido ya kan? Jadi kita
berdasarkan arahan dari Pak Ruli, instruksi dari Pak Ruli. Tapi ya kalau dibilang feeding data dari lapangan gimana ya is unplayable. Ya itu mungkin. Jadi berjenjangnya dari apa? Dari superintendent dulu ke lo? Oh iya, superintendent ini kan juga sama head of department sama. Nah ini lagi nih, ada satu istilah yang mungkin teman-teman kurang mengerti. Superintendent itu adalah jagoannya lapangan. Jadi dari dia call-nya, apapun itu naik ke lo ya men ya? Enggak, sama. Kita head of department itu si superintendent, golf operation itu setingkat ya? Golf operation itu biasanya registrasi, check in, check out, starter, marshal. Operational ya? Yes, itu. Kemudian ada lagi misalnya clubhouse. Clubhouse itu untuk mengatasi restoran, housekeeping, terus habis itu locker room. Nah, ada lagi si restoran di dalam kitchen sendiri. Ada chef sama ada misalnya ada head of tukang belanja ya kalau nggak salah. Service-nya misalnya gitu. Jadi si superintendent lapor. Ya tapi kita selalu tektokan lah ya. Selalu kita tektokan karena juga begitu dia bilang lapangan unplayable, pasti dia lapornya ke kita dulu nih. Baru nanti kita yang sampaikan ke atas gitu. Cuma tunggu. Waktu zaman lu itu kan belum ada WA group kali ya? Udah. Bukan BlackBerry? WA grup udah WA grup. Yakin lu? Udah WA grup. Lu tahun berapa sih? Lupa deh 2012 gue. Enggak, kayak 2012 tuh masih pakai BlackBerry kayaknya. BB ya? Tapi ada grup gak ya BB ya? Ada ya. Ada. Ya whatever itu, tapi kan pasti komunikasi harus dijalin dengan dulu baik. Si Pak Ruli paling suka pakai email. Nah, jadi dia bilang istilahnya dia, sorry nih Pak Ruli nih, send around the world. Send around the world. Jadi begitu klik, wah itu ada ceritanya lagi lah. Iya. Jadi CC-nya langsung send around the world tuh artinya ke semua orang yang ada di dalam internal operation dan internal management. Satu kali klik gitu ya. Karena udah di note semua nama-namanya gitu. Tapi ya teman-teman yang nggak biasa pakai email ya ada juga yang jadi kelewatan dong. Kelewatan juga ada juga gitu kan. Tapi ya itu karakter si pimpinan lah. Jadi kita bagaimanapun juga ya kita kan waktu itu kan ikutin pimpinan aja. Gitu. Ya jadi kalau udah kena hujan 2 hari biasanya sih 2-3 hole ada yang kerendam biasanya gitu. Pernah yang juga paling sering tuh hole berapa men? Yang paling rendah hole 17. Hole 15. 17 itu par 17 dan 15 itu yang paling rendah. Par 4 pendek itu. Iya, itu pernah kerendam sampai ke 18. Padahal bentuknya turun terus naik lagi ya di greennya ya. Ya di fairway-nya itu. Di fairway-nya itu karena dia dari danau irigasi hole 15, hole 17 ini dia. Dia bukan dari 18 malah datangnya. Bukan datangnya dari danau 15. irigasi karena kan sungainya di sini. Par 3 itu ya. Sungainya kan di par 3 itu. Dari sungai naik. Ya, yang sekarang jadi ada driving range sama ada restoran. Ya, ada beberapa restoran. Midas ya, ada Midas ya. Cork and Screw Country Club, terus ada dengar-dengar sih mau diekspansi lagi dengar-dengar. Iya. Jadi dari situ datangnya air. Turunnya ke 17 yang paling pertama. Ya, sama yang di hole 2. Jadi bukan greennya yang unplayable ya? Fairway-nya. Yes, kita dari awal desainnya si Bob Moore itu bagus. Ini lapangan kan zaman dulu waktu kita dulu suka main sama teman-teman di sana kan Senayan ya banjir kan. Betul. Green kerendam gitu kan. Sampai mereka benar-benar tutup total itu gara-gara banjir gitu kan. Iya. Jadi waktu didesain sama si Bob, green itu elevasinya mungkin udah lebih tinggi dari air. Udah bisa lebih tinggi dari air lah gitu. Ya buktinya nggak pernah kerendam. Hampir semuanya gue perhatiin iya. Dan Tibok juga kadang-kadang ada naik juga semuanya. Ya. Iya jadi yang kerendamnya fairway rata-rata gitu. Di awal-awal kan si pipa irigasi, pipa pembuangan masih bagus lah gitu kan. Dia bilang pokoknya 1 jam kering. Selama si danaunya tidak overflow, sungainya tidak overflow, ya kita bisa buang ke sungai lagi. Tapi kalau sungai udah overflow ya mau buang kemana lagi. Nah ini yang terjadi di gua men ya kan gitu. Jadi teman-teman kalau lihat kemarin ada viral di TikTok atau di IG gitu ya. Jadi Kemayoran Indah Golf itu kemarin hanya tinggal besi jembatannya. Nah itu yang seperti lu bilang, danaunya overflow, ada pembuangan atau kali yang dari Benyamin Suaib naik. Dan gue kan deket dengan Ancol juga, mungkin banjir rob dari laut. Iya. Iya. Greennya kerendam.
all the way. Oh ya? All the way. Waduh, itu damage-nya gila jadi sih itu benar-benar ya udah nggak bisa lagi. Bahkan teman-teman yang bertugas hari itu untuk mencapai titik-titik itu kart nggak bisa. Iya. Naik motor jenis Nggak yang bisa. bebek dan lain-lain itu udah pasti nggak bisa. Atau mungkin motor cc gede. Hanya bisa sebenarnya motor trail. Listrik nih. Motor trail sebenarnya yang iya, all road iya, kan. iya, iya. Tapi kita nggak punya. Iya. Jadi mereka ya jalan kaki. Dikarenakan kan mesti menjaga semua situasional. Iya, Itu termasuk. Makanya gue appreciate teman-teman yang ada di Kemayoran Indah Golf itu. Mereka jalan kaki menempuh titik-titik yang berbahaya. Ya menjaga keamanan. Iya. Kalau perlu evakuasi. Bahkan juga nganter bahan minuman dan makanan buat yang jaga di dalam. Jadi mereka muter gitu. Bahkan waktu gua mau nyoba nerobos ke sana, mereka bilang ya itulah ya kerjasama yang perlu dilakukan. Mereka bisa bilang bahwa Bapak jangan masuk ke dalam sini karena bakalan kejebak. Dalam arti kata nggak bisa pulang nantinya kan gitu. Karena dari atas tol gue lihat juga di bawah tuh udah jalanan udah macet kan. Selain lapangan gua, ya Benyamin Suebnya juga udah kerendam. Tapi Benyamin Sueb kerendam itu itu setelah gua selesai dulu. Maksudnya udah di gua semua baru tuh Benyamin Suebnya tumpah gitu. Jadi memang kalau di sedikit curhat nih ya. Nggak apa-apa. Nggak apa namanya. Itu sih luar biasa kalau sampai green. Semua. Jadi hole yang paling masif itu 8, 9, 10. Itu udah pasti sampingnya Benyamin Sueb kan. 11, 12, 13 ke sana itu ada rawa di sebelah kanannya men. Nah, rawa itu Wandi kemarin main tempat gua. Gua tunjukin Wandi tuh GM-nya Matwa ya yang sekarang lagi ini dia siapa main visit siapa? dia jalan-jalan sama Ricky kalau nggak salah. Gue tunjukin itu ada rawa. Oh tapi jauh dong kata dia. Pas udah deket temboknya. Oh shit. Benar-benar di samping ya kan. Ya tapi itulah tantangan kita. Keadaan dari Kemayoran Indah Golf. Tapi kan memang. Berapa lama surutnya? Kalau surut cukup cepet ya men. Karena pompa semua berjalan. Nah selain di tengah. Kita tuh ada nyebutnya ada lapangan utara, ada lapangan selatan. Oke. Itu front 9 back 9. Front 9 back 9. Selatan terhitung lebih tidak terendam. Tapi akses-akses kan ada terowongan, ada itu sepinggang, sekaki. Kita terowongan kita juga pernah. Iya, terowongan kita pernah kerendam juga. Jadi begitu malah gitu kan kita kira-kira gue dapet kabar bahwa ini semakin genting dalam arti kata mesti diputuskan cepat tuh di subuh lah ya kan gitu. Kita udah pada bangun semua. Buka atau enggaknya mereka laporan bahkan mereka telepon langsung. Sampai akhirnya gue bikin ya karena itu dibilang gue gak boleh masuk sekitar jam 6.30. Ya sebenarnya udah gak bisa dipakai ya. Tapi kan harus officially dari manajemen kan. Nah itu gue langsung putuskan berdasarkan dari Zoom meeting. Zoom meeting baru langsung gua nyatakan bahwa kita tidak operasi. Terus berapa hari? Ya. Seminggu. Gua sampai nelen lu dah ya. Karena gak bisa jualan kan main ya kan. Apa kita benar-benar zero kan. Itu yang nih teman-teman juga mesti tahu di dunia bisnis golf ini yang berdampingan dengan dataran rendah. Itu resikonya kan seperti itu ya. Apalagi ada danau. Cepet sih men, turunnya sih cepet, tapi kan abis itu ada lagi. Ya jadi stabilnya income kita, itu memang agak ada udah seminggu kita anggap itu kita total loss lah gitu. Anggap kita 1 week ya. Ya gitu. Tapi di satu sisi begitu panas, ternyata orang memang seneng sama lapangan itu. Benar. Jadi agak cukup full gitu ya, full. Nah, jadi secara keuangan kemarin gua ngomong iya ada loss tapi nggak total loss lah gitu karena tetap ada generate income di another day gitu loh. Yang paling kena kayaknya Kemayoran sih kayaknya. Iya kemarin. Oh enggak, ini juga dong tetangga Pantai Indah Kapuk 1. Oh iya, tapi dia nggak sampai tutup. Kayaknya yang waktu hari setengah hari ya. Iya, Cengkareng juga ya kan. Ya Damai Indah Kapuk sama Cengkareng. Cengkareng juga ya. Iya itu kan juga sama tuh deket-deket kolam segala macam. Ya tipikalnya kita. Ya makanya gue sebenarnya bukannya mencari
pembenaran ya. Gue bilang Ya udah itu namanya force majeure ya. ya kan anak-anak kan pasti merasa aduh ya khususnya kan beberapa KD nggak bisa kerja segala. Gue cuma bilang ya saya cuma nyatakan bahwa atau saya katakan ya gimana ya yang drainasenya bagus sekelas Damai gitu mau Bisa. bilang apa ya kan udah kalau udah kayak gini kan udah susah. Iya benar. Nah lu sendiri waktu itu men dampak terhadap bisnisnya juga parah dalam beberapa hari. Lumayan lah ya mungkin kita nggak sampai seminggu lah ya. 2-3 hari itu mungkin boleh dibilang inilah nggak ada pendapatan juga Ya, gitu kan. ya. Eh, Tapi resto buka tapi atau yang resto buka. Oh. Ya kan. Nah itu makanya komersial area di Clubhouse penting juga Betul, untuk kita betul, bisa betul. berdayakan atau leverage gini kan. Makanya kalau memang Ya karena di tempat lu kan ada restoran Jepang ya kan. ya ada waktu itu ada klubnya. Ada klub ya kan, ada dan proof ya. si Proof itu waktu itu bisa jadi ikon lah waktu itu Iya di iya Jakarta iya kan. iya ya kan? iya. Gitu. Tapi mereka itu sewa per bulan per tahun atau bagi hasil? Big Boss ada share di Proof Oh. dengan kongsiannya Proof. Tapi lu sendiri sebagai operator atau apa yang menjalankan bisnis itu lu dapat income-nya itu mereka sewa per tahun sebagai tenant Iya. atau mereka Iya sebagai tenant. ada juga bagi hasilnya? Enggak. Nggak ada ya, Nggak ada. oke. Nggak Jadi lu ibaratnya ya Mereka sewa lah. sewa lah ya. Walaupun di dalam situ ada share Big Boss Oke, gitu. oke. Jadi pada saat lo kejadian sebenarnya nggak signifikan juga ada impact Iya, dari jadi mereka memang ya. kita kejarnya di restoran. Ya. Ya, Oh, restoran lu ya. Apalagi si restoran Jepang itu yang sangat pernah mungkin ya yang 3 hari itu dibantu restoran karena orang-orang jadi pada makan kan Ya, gitu kan. ya. Restoran kan juga premium price juga itu kan. Jadi ya boleh dibilang ketutup lah dari situ Oke. gitu kan. Ah. Walaupun ya kalau bisa ada green fee yang masuk juga lebih bagus gini kan. Tapi kan kita mau bilang apa ya kan gitu. Mau maksain nyari green fee tapi lapangan jadi rusak. Iya. Nah ini pertanyaan juga nih men. Tapi para pemain yang bisa dibilang pemain baru yang sakau banget pingin main golf. Kadang-kadang tuh akhirnya berdebat sampai akhirnya kita memutuskan yang utara ditutup, yang selatan tetap mereka pingin main. Oke. Dan mereka mengerti. Terjadi. Nah kalau lu gimana tuh ngadepinnya? Bisa juga, tapi kita lebih enak karena si hole yang deket clubhouse tuh banyak. Ya, jadi pernah juga kita juggling operation kayak gitu, kayak misalnya member yang bener-bener kekeh pengen main, ya Pak kita cuma ada 9 hole yang ini atau 9 hole yang ngacak. Iya, Ya kan, ya mereka selama mereka oke, ya udah nggak apa-apa. Oke. Tapi itu pun istilahnya settle case by case lah. Kita nggak umumkan hole ini yang dibuka gitu kan. Karena kita lokasi di sekitaran clubhouse banyak hole yang bisa mulai. Ya yang par 5 nggak ada bolak-balik ya kan gitu. Paling nggak ada 4 hole yang paling dekat dari clubhouse yang bisa jadikan starting pointnya dari setiap flight gitu. Oke, jadi itu sama ya lu lakukan ya. Iya. Ya kalau di gua 1, 2, Soalnya kalau di 3, situ 4, kan 5. ada utara selatan kan, jadi Iya. jauhan kan dari clubhouse. Kita tuh sampai 7 abis itu balik lagi ke dalam. Iya, Jadi iya. kan kita Keluar setelah sampai ke 7, habis itu balik ya. green 7 abis itu kan kita nyebrang tuh kan gitu kalau lu inget ya. Nah itu 8 itu udah unplayable ke sana ya kan. Jadi kita langsung puter tuh. Nah teman-teman langsung menyatakan di RCP atau resepsionis itu udah langsung dinyatakan Pak. Ya kita mungkin kalau lu mungkin banyak member yang bisa dikontak kan men. Iya, waktu itu memang itu salah satu head of departmentnya si sales and marketing termasuk membership koordinator. Iya, Jadi iya, dia iya. ada mail list. Jadi mail list member itu ya kita send di situ biasanya. Oke. Gitu. Kalau kita karena kita tuh kebanyakan ada member tapi banyak orang yang walk-in. Jadi resepsionis kita tuh memberikan informasinya langsung di situ on the spot, hari itu ya kan gitu. Bisa atau enggaknya gitu ya. Dan ternyata memang yang cinta dengan lapangannya Banyak tetap ya. main ya. Jadi ada sekitar
12. Gue juga ini kondisinya puter gitu. Iya Pak, mereka nggak apa-apa kok gitu. Backline-nya juga di situ lagi gitu kan. Iya, kayak gitulah emang orang tergantung misinya mereka datang ke situ. Mau kalau memang bener-bener mau golf, mereka mau main di mana aja tanpa ada hole 1 sampai hole 18 misalnya. Nggak ada nama hole-nya deh misalnya. Juga nggak apa-apa gitu kan. Atau itu mungkin, olahraga lah ya. Iya, itu cuma 3 hole. 3 hole kali 6 kali udah 18 hole gitu. Nah, ini juga satu pertanyaan gua yang ini kadang-kadang ada pro dan kontra ya men ya. Karena kita mau tetap recovery. Tapi di satu sisi lapangan kita korbanin. Iya. Nah lu gimana nih? Sorry, karena banyak sekarang ini juga pemain yang bisa dibilang newbie. Iya. Dengan lapangan mereka kurang care. Ya kan, acak-acakan. Bahkan kadang-kadang ya mungkin kalau di Senayan waktu itu harus di tracknya kan, di padnya kan. Kalau di gua kan boleh. Ya karena memang regulasi di kita nggak ada kartpad. Ada, tapi memang dari sebelum manajemen yang dulu kan itu dibolehkan. Bolehin, ya. Yang newbie merasa karena dibolehkan ya hujan gue boleh juga lah ya jangan dong. Nah itu kan juga. Iya tapi nanti kalau ke depan mau di istilahnya mau diperbaiki atau mau direnovasi ya itu mungkin salah satu langkahnya harus strictly on pad kan. Strictly on pad. Yang gue mau tahu nih, yang gue minta ilmunya dari lo, ini kan menghadapi player yang berbagai macam tipe ya men ya. Tapi kan lu harus pasang pengumuman untuk lu menjaga lapangan itu. Bener. Nah itu biasanya apa yang lu bikin local rulesnya supaya mereka ada house rules jelas. Kalau lagi musim hujan mungkin kita bilang winter, bukan winter rules ya, rainy season rule lah ya. Ya itu bisa juga. Kayak misalnya teman kita di Cengkareng kalau hujan dia nggak kasih orang pakai bagi. Kayak gitu. Itu udah kayak gitu. Jadi pengumuman house rule itu asal ada di mungkin di buku SOP atau misalnya ditaruh aja di notice board misalnya di situ. Peraturan musim hujan misalnya. Itu apa aja. Jadi kita punya bukti kalau nanti mereka atau dibagi bisa. Tapi kalau lagi dibagi kan ya bisa gitu, misalnya dia nggak boleh ke lapangan, di situ tulis card on pad only today misalnya, penjelasannya apa aja gitu ya. Biasanya kayak gitu. Kalau misalnya mereka nakal, ya yang harus kita lakukan pasti verbal warning dulu. Mungkin peringatan pertama, kemudian kalau masih melakukan juga peringatan kedua. Kalau misalnya masih melakukan juga ya kita mesti lebih tegas lagi untuk mereka keluar dari lapangan atau bahkan bisa sampai kita tidak perbolehkan untuk lanjut misalnya gitu. Pernah terjadi itu men? Yang hujan kayaknya pernah tapi nggak banyak ya. Iya. Kalau yang kilat gue nggak bisa kompromi lagi. Nah itu juga tuh. Kalau yang kilat masalahnya hidup dan mati. Ini gitu juga kan? Nih teman-teman yang sangat senang dengan golf pada saat ini. Ini mungkin pesan terakhir tapi pesan yang paling penting ya. Karena udah kejadian. Banyak sekali. Jadi kadang-kadang kita nih sebagai pengelola lapangan golf ya men ya. Bukannya kita cerewet karena takut lapangannya rusak, tapi kalau udah kilat, teman-teman mesti ingat bahwa kilat itu nggak ada matanya, ya kan? Mau itu pangkatnya jenderal, mau itu hakim, mau itu penyanyi, mau itu pokoknya yang namanya golfer kalau udah kilat itu harus dievakuasi kan? Ya, itulah perlunya shelter di lapangan. Betul. Gitu kan. Tapi lu biasanya lu biarin mereka tetap di shelter atau memang lu suruh evakuasi semua ya? Evakuasi. Semuanya ya? Iya, kita jemput. Tidak ada kegiatan ya? Nggak ada, kita jemput. Oke. Ya itu udah lihat di radar kalau udah dalam radius berapa, angkat. Ya. Nah, tapi kan kadang-kadang Korea dan maaf ya, orang-orang asing tuh khususnya Korea ya, saya lihat dia tuh nggak peduli gitu loh men. Ada yang begitu ya. Sampai kadang-kadang KD-nya ya benar nggak? Sama nggak sama lo? KD-nya nangis ya kan? Iya benar. Tapi iya kita harus lebih tegas lah. Iya kita kuat. Seperti apa yang udah dilakukan hari ini sama kemarin aja. Ya tapi itu masalahnya kadang-kadang kan sampai mereka tuh sampai nangis KD-nya. Karena kita sudah berikan pengarahan yang tegas ke para KD sudah menerapkan. Tapi terjadi argumen tuh men, ya kan? Iya benar. Lu sendiri pernah sampai
memanggil kah atau ada sesuatu accident yang nggak diharapkan lah? Pernah kita ban satu orang asing, tapi itu bukan karena dia melanggar atau tidak ikutin aturan, cuma karena bad attitude aja. Oh, seperti? Dia bad attitude-nya tuh dia selalu datang tidak pernah ramah Oh. dan selalu dengan nada yang nggak enak lah, mulai dari reception, registrasi. Waktu dipegang sama Kedi-nya tuh nggak boleh pegang bagnya dia. Lah, gimana ini Kedi nggak boleh pegang Kedi? Dia mau Kedi-nya tuh ada di sampingnya aja, pokoknya dia yang urus semuanya gini kan. Sampai akhirnya terjadi cekcok sama Kedi itu 1-2 kali gitu pernah. Akhirnya si Kedi nangis-nangis, pernah juga gini. Kenapa? jadi ini orang asing ya? Karena dimarahin katanya. Kalau mukul yang nggak masuk, dia Kedinya dimarahin loh. Oh ini lain lagi nih ya kan, lain lagi gue bilang gitu. Dan itu dia kalau main nggak pernah ada temennya, nggak pernah ada temennya dia. Oh, sendiri Selalu. Itu sebenarnya udah ketahuan ya, Udah memang agak, bad attitude ya. udah agak mungkin agak lain kali ya gitu kan. Iya. Tapi akhirnya singkat cerita kita nggak ada permasalahan konflik apa lebih bayar ataupun apa tidak lain. Tapi dia tahu-tahu marah-marah juga gini. Wah ya kalau kayak gitu habis itu kita datengin gitu. Mulai sekarang Itu yang menegur lu Gua. atau Pak Ruli atau waktu itu ya Pak Ruli kita informasikan, tapi ya kita ketemu dengan dia. Habis itu ya dia sampai marah-marah juga waktu ditegur. Dia lebih marah dibandingin lo gitu ya. Marah-marah juga. Ya cuma kalau di service industry ya kita mau nggak mau harus tetap ngelayanin kan ya. Ya, betul. Jadi berikutnya sampai gue resign sih dia nggak pernah datang lagi. Mungkin udah pindah tugas juga kali dari luar Indonesia mungkin atau luar Jakarta gitu. Jadi itulah men ya, namanya mengelola lapangan golf itu nggak segampang yang dikira oleh para golfer ya. Iya. Gue pun juga merasakan hal tersebut karena itu ngomong-ngomong mau renovasinya kapan mulainya? Oke, kita Kemayoran Indah Golf memang saat ini dapat kontrak dari landlord PPK Kemayoran itu 15 tahun. Mudah-mudahan semua izinnya segera selesai. Dan kita akan bangun atau tutup selama 2 tahun. Mungkin akan dimulai pada bulan Juni. Juni mulai groundbreaking. Iya. Oke. Dan dengan berapa lama? 1 tahun. 24 bulan dalam rencana, Oke. tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Tutup 9 hole atau? Enggak, langsung masif 18 hole. Dikarenakan itu men, sama dengan Senayan. Kalau 9 hole susah. Ya. Tapi lebih karena arahnya berbeda. Route-nya ya. Route-nya berbeda. Kan route-nya. Senayan juga berbeda kan? Iya, route-nya ini nanti berbeda nih. Berbeda karena ada Bagus lah, harus hotel, berbeda ya. ada clubhouse baru. Iya, Jadi ada pembangunan itu dan route-nya jadi berbeda. Iya. Maka kita pakai Ross Perret dari Australia rencananya sebagai konsultan kita. Iya. Dia bilang ini harus tutup. Iya. Walaupun para member negosiasi terus sama kita. Iya. Namun sekarang udah mereka bisa nerima dan dukung dengan apa keputusan dari manajemen. Iya. Ini sebelum tutup Itu yang lu penting dateng dong. mainland Pak. Iya. Jangan datang pas bagus aja ya kan gitu. Ini nih Harmen nih ya kan gitu. Tapi mesti memang lu lihat bahwa ya mudah-mudahan perubahan ini membuat satu yang berbeda dari Kemayoran Indah Golf. Iya. Dan tapi rasanya kalau banjir sih ya nggak tahu ya. Itu dia gue mau bilang mainland pipe-nya harus dibanyakin. Oke. Pipa mainland itu harusnya si Ross Perret bisa ngitung. Kemarin banjir itu dia ngeliat gak? Belum, tapi udah di sama Fotoin. developer tim, foto, video, dikirim ke Dia dia. harus tahu mainland pipe-nya. Jadi kalau mainland pipe-nya berarti ngelewatin jalan tuh kan. Oke. Nah itu nanti izinnya tuh yang repot tuh. Karena bisa jadi mesti nutup jalan. Jalan protokol ya. Iya. kan? Jadi jalan Benyamin Suebnya dan lain. Mungkin karena kan lo harus tarik pipa mainland kecuali ada 2 danau irigasi. Nah kalau ada 2 danau irigasi harganya lebih mahal lagi. Ada pompa di sana, ada pompa di sini gitu. 2 pompa jadi. Balik-balik cuan ya, duit ya urusannya ya. Baiklah para pemirsa itu. Jadi yang namanya urusan mengelola lapangan golf sepertinya gampang, tapi nggak gampang juga ya. Gampang-gampang susah lah ya. Ya sedikit di Back Nine Talk pada malam hari ini atau pada hari ini kita bisa berbagi. Saya juga berbagi pengalaman kepada Harmen juga yang telah lebih duluan menjadi expert di bidang ini, berbagi ilmu ke saya karena memang ada beberapa yang mesti kita waspadai, kita taati
Dan juga sekali lagi para golfer, sirine kalau sudah berbunyi itu adalah tanda yang berbahaya sekali karena petir dengan Anda sudah dekat. Dan ingat ya, mau itu pangkatnya tinggi, pangkatnya rendah, ataupun pangkatnya sedang, ya petir nggak ada matanya bro. Jadi sekali lagi hati-hati dalam beraktivitas golf ya men ya. Iya. Apalagi kalau lagi sedang musim hujan seperti Iya. ini, hujan tahunan dan juga para pengelola mungkin juga mesti pinter menyikapi ya terhadap tamu adalah yang memang harus kita hormati dan juga kepada lapangan kita yang mesti kita jaga. Om Harmen, terima kasih banyak. Thank you, Pak Rudi, sama-sama Mudah-mudahan ya. Sukses kita di Kemayoran sukses Indah. terus ya. Amin. Main Iya. sebelum ditutup ya men ya. Oke, saya Rudi Jadi Bagot malu. Rusli. Saya Rudi Bagot Rusli dan Zulharmen Tabusala. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita ketemu lagi di Back Nine Talk di Pospol. Dah.